Saya ingin menggambarkan sebuah kisah yang disebutkan dalam riwayat yang sahih ketika Rasulullah SAW pulang dari Khaybar. Kita tahu perang Khaybar itu terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Ketika orang-orang Bani Qainuqa itu diusir dari Khaybar karena sikap mereka yang terus menyakiti kaum muslimin, melanggar perjanjian, bahkan membunuh kaum muslimin. Rasulullah SAW melakukan penyerbuan ke arah jarak 160 km ke arah utara di Khaybar dari kota Madinah. Jadi jaraknya sekitar 160 km ke arah utara kota Madinah. Singkat cerita, mereka menang dan pulang. Begitu mereka pulang menuju kota Madinah kembali ke selatan, mereka berhenti di sebuah daerah yang mereka mendirikan kemah, lalu mereka bermalam di situ. Rasulullah SAW sampaikan kepada dua orang sahabat, yaitu Abbad bin Bishr dan Al-Barra bin Azib. Al-Barra bin Azib dan Abbad bin Bishr. Rasulullah SAW menugaskan mereka berdua untuk jaga malam. Ya. Abbad bin Bishr dan Al-Barra bin Azib. Lalu keduanya mengatakan, kalau begitu kita sip-sipanlah. Antum jaga separuh malam, saya tidur, atau sebaliknya. Lalu Abbad mengatakan, bagaimana kalau saya yang jaga duluan? Abbad bin Bishr bilang begitu. Al-Barra, antum tidur. Maka mulailah dia berjaga separuh malam. Rencananya dia bilang kalau tengah-tengah malam bangunkan, nanti saya jaga sampai subuh. Abbad bin Bishr melaksanakan sholat. Jadi beda ini kalau kita mungkin di kantor atau ada tugas. Kalau waktu-waktu senggang begitu ya mungkin kita main apa begitu ya. Mudah-mudahan tidak main game. Ya. Main apa begitu. Nah, Abbad bin Bishr melaksanakan sholat beberapa rakaat. Sementara beliau melaksanakan amanah dari baginda Nabi SAW, tiba-tiba ada pasukan kecil yang menyusul mereka. Pasukan ini melihat pada barisan kemah-kemah itu ada orang yang mendirikan sholat. Maka dijadikanlah orang yang sholat itu sebagai sasaran tembakan. Ya, dijadikanlah sasaran tembakan. Kena, tembakan pertama kena. Apa yang dia lakukan sekalian? Panahnya itu dicabut. Ya, saya juga tidak bisa bayangkan bagaimana orang bisa cabut panah. Ya, tapi dalam riwayat itu disebutkan, dia sholat, cabut panah dia letakkan. Tembakan kedua kena lagi. Dia cabut lagi. Sampai tembakan ketiga. Makanya dalam fikih, peristiwa ini disebutkan menjadi dalil bahwa darah manusia ketika mengalir di dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Dan darah manusia itu tidak najis. Berdasarkan riwayat yang sahih ini. Berdasarkan perbuatan. Karena setelah itu Rasulullah SAW tidak menyuruh orang yang Abbad bin Bishr itu mengulangi sholat. Ya, seandainya dia adalah najis, maka Rasulullah SAW pasti memerintahkan untuk mengulangi sholat. Sampai tembakan ketiga, beliau buka, lalu beliau mempercepat sholatnya dan membangunkan Al-Barra bin Azib. Dia katakan, Al-Barra, bangunkan Rasulullah SAW. Lihat, perhatikan katanya menjadi dalil kita. Wajhud dilalahnya kita di sini. Dia kata apa? Demi Allah, jikalau seandainya saya tidak khawatir melalaikan amanah Rasulullah SAW untuk membangunkan kalian ketika ada apa-apa, maka pasti aku tidak akan peduli dengan panah itu. Pasti aku akan tetap memperpanjang bacaan sholatku, munajatku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, teman sekalian. Peristiwa ini memberi gambaran yang luar biasa dalam berbagai hal. Tapi pelajarannya yang paling penting yang kita ambil adalah bagaimana sifat amanahnya para sahabat. Ya, betapapun dalam kondisi seperti itu, dia tetap teguh, dia tetap tegak untuk melaksanakan sholat karena cintanya, karena begitu menikmati prosesnya, menikmati takarubnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika itu amanah, dia katakan apa? Bangunlah. Kalau seandainya saya tidak khawatir, antum akan hancur, ya diserang oleh orang-orang Yahudi itu, dan saya melalaikan amanah Rasulullah SAW atas oleh sebab itulah kita kena musibah, maka pasti aku akan melanjutkan sholatku dan memperpanjang bacaanku. Ini ikhwan sekalian menunjukkan kepada kita betapa penting kita bersikap amanah. Dan ini memang harus